Terima kasih Mbak Umi di Lombok ya. Kita harus memberikan pencerahan kepada umat ya. Terkait tadi yang ditanyakan secara spesifik mengenai penolakan sebagian kelompok masyarakat terhadap jenazah COVID-19 ya. Saya ingin menyampaikan bahwa para mubalik kita saat ini harus memahami adanya suatu perubahan yang signifikan di dalam psikologi masyarakat yang terdampak. Apalagi COVID-19 ini berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga di dalam penelitian para ilmuwan, masyarakat yang terdampak dalam rentang waktu yang cukup panjang itu menghadapi berbagai macam respon yang kemudian membuat dia itu semakin keras melakukan perlindungan sebetulnya terhadap diri dia. Ada suatu proteksi diri yang berlebihan. Bahkan kemudian lihatlah di media sosial sama sekali narasi-narasi yang tidak relevan dengan COVID-19 ini muncul. Dan tidak ada dan tidak pernah ada berujung, dan manfaatnya pun tidak ada. Ya, bahkan orang sekarang ini menjadi sangat protektif pada diri dia, kemudian menolak orang yang berbeda kelompok. Bahkan sekarang antar lingkungan melakukan lockdown, begitu protektif antar masyarakat. Ini juga para mubalik kita harus paham suasana seperti ini. Dalam suasana seperti ini, ya, pertama saran saya kepada mubalik adalah ya, yang pertama memberikan pencerahan yang sifatnya burhani kalau di dalam tradisi kita di Muhammadiyah. Ya. Berbagai macam argumentasi ilmiah yang kita dapatkan taruhlah dari kawan-kawan MCCC misalnya. Dan MCCC saya kira sudah berada di struktur pimpinan kita di Muhammadiyah. Ambil data-data ilmiah itu dan kita jelaskan kepada masyarakat kita. Bahwa apa yang disebut dengan COVID-19 ini adalah sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Ini penjelasan yang bersifat ilmiah. Karena mubalik tentu bukan berada di dalam kompetensi itu, maka harus bekerja sama dengan otoritas yang terkait. Dalam hal ini konkret kita di Muhammadiyah kita punya komando yang terstruktur dari pusat sampai struktur ke bawah. Itu adalah Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Mereka adalah referensi kita di dalam persoalan ini. Nah, yang kedua, mari kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa COVID-19 ini kita memberikan pencerahan yang bersifat spiritual kepada mereka. Sama sekali kita tidak memahami COVID-19 ini sebagai suatu malapetaka. Sama sekali bukan malapetaka. Dan dia bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi wabah taun pada masa itu, Rasulullah menjawab, rahmatan lil mu'minin. Ini adalah suatu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka saya katakan, apa yang disebut dengan COVID-19 saat ini adalah ya etalase lain daripada rahmat Allah yang luar biasa luasnya itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah tidak akan bisa kita batasi dengan apapun. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu jauh mendahului daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perspektif yang positif ini harus kita bangun. Dan ingat, apa yang disebut dengan ujian, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Rasa takut itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan harus disampaikan ke masyarakat
Konsekuensi logis daripada keimanan kita ini adalah ibtila. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maka konsekuensi ketika kita mengklaim kita beriman, kita harus siap bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibtila. Mengapa Allah melakukan ibtila kepada kita? Untuk melakukan tamhis. Apa yang dimaksud dengan tamhis? Tamhis itu adalah cara Allah yang bersifat alamiah dan natural untuk melakukan verifikasi dan memilah-milah siapa di antara umatnya dan hambanya ini yang jujur beriman atau siapa yang tidak jujur di dalam beriman. Nah, tentu kita sebagai manusia dan hamba Allah tidak mau dikatakan dusta beriman. Karena kita tidak mau dikatakan dusta beriman, maka mari kita anggap dan kita yakini bahwa pandemi COVID-19 ini adalah rahmat dari Allah untuk menguji kita. Maka kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba-hamba yang jujur dalam konteks ini. Kemudian juga saya sampaikan, saudara, bacalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di dalam fatwa Majelis Tarjih yang kemudian ditetapkan sebagai maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Orang-orang yang meninggal di dalam peristiwa ini dalam keyakinan kita adalah mereka para syuhada akhirat. Mereka mendapatkan imbalan di hadapan Allah persis seperti orang-orang yang mati di dalam peristiwa fi sabilillah. Mereka adalah para syuhada. Mereka disebut sebagai syuhada akhirat. Meskipun mereka tidak diperlakukan sebagai para syuhada misalnya di medan juang. Tetapi apa yang dipesankan oleh Rasulullah, betapa mulianya orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu. Mereka ini adalah mati dalam kemuliaan. Karena mereka tentu sudah melakukan berbagai macam ikhtiar. Mereka melakukan berbagai macam prosedur yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan misalnya. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda di dalam hadis yang sahih. Ketika di Lauhul Mahfud, seorang hamba Allah itu ditetapkan suatu derajat yang sangat tinggi bagi dia nanti di akhirat. Tetapi amalnya tidak sanggup untuk mencapai derajat yang tertinggi itu. Maka satu pilihan Allah adalah Allah menguji orang itu pada fisiknya, pada keluarganya, pada hartanya. Sengaja Allah uji dia. Lalu Allah karuniakan kesabaran kepada orang tersebut. Lalu kemudian dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sampai kepada apa yang disebut dengan derajat tertinggi yang telah disiapkan oleh Allah. Jadi orang yang wafat di dalam peristiwa COVID ini adalah sesungguhnya orang-orang yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimuliakan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercatat di dalam Lauhul Mahfud. Pandangan-pandangan ini juga sangat penting untuk kita yakini. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, khususnya para mubalik ya, mari kita berikan kegembiraan kepada masyarakat kita. Di samping juga kita menjelaskan kepada mereka, para ilmuwan yang ahli di bidangnya sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berdampak tidak baik pada jasad seorang jenazah COVID-19 itu sudah diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan. Mereka ini adalah orang-orang yang sedemikian mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusung seorang jenazah di hadapan beliau, lalu beliau berdiri, kemudian diingatkan, wahai Rasulullah, innahu janazatu Yahudiyin. Itu jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, alaysat nafsan. Meskipun dia Yahudi, bukankah dia juga orang yang punya jiwa? Rasulullah memuliakan. Mengapa? Karena hakikat manusia siapapun dia adalah walaqad karramna bani Adam. Itu dia orang-orang mulia. Apalagi yang meninggal sesama saudara kita, orang-orang yang beriman. Maka saya katakan tidak ada alasan bagi kita. Bahkan tindakan-tindakan itu adalah satu perilaku dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga dia menjadi satu dosa secara sosiologis di antara kita umat manusia sesama anak Adam. Saya kira narasi-narasi seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat kita oleh para mubalik dan dai kita. Wallahu ta'ala alam.